Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Healing Kitchen. Di video kali ini aku mau membuat nastar yang enak dan lumer. Ini dengan bahan-bahan ekonomis tapi rasanya premium. Dan juga ini aku mau membandingkan antara 1 kali pemanggangan dan 2 kali pemanggangan, atau yang dioles di awal dan dioles di pertengahan. Sebelum ke cara pembuatannya, bantu like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Langkah pertama, siapkan 100 gram Blue Band Cake and Cookie dan 100 gram Anchor Baker's Milk. Anchor Baker's Milk ini adalah campuran butter dan margarin, tapi aromanya hampir mirip dengan butter Anchor. Kalau teman-teman mau ganti dengan full margarin atau full butter, boleh ya, ini disesuaikan selera aja. Lalu aduk keduanya hingga tercampur rata dan sedikit bertekstur halus. Untuk mengadukannya bisa menggunakan whisker maupun mixer. Lalu tambahkan 2 kuning telur, aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan 35 gram gula halus, jangan lupa diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan sedikit mengembang sampai berwarna pucat seperti ini. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita tambahkan 25 gram susu bubuk dan 25 gram tepung maizena. Aduk kembali semuanya hingga tercampur rata. Kemudian setelah itu kita tambahkan tepung terigu yang sudah diayak. Ini aku pakai sebanyak 275 gram. Ini pakai tepung terigu protein rendah ya. Ini aku pakai merek Kunci Biru. Lanjut kita aduk menggunakan spatula seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu untuk terakhirnya baru kita menggunakan tangan untuk memastikan bahwa semuanya sudah tercampur dengan rata dan sudah kalis dan bisa kita bentuk. Kenapa demikian? Karena adonan nastar ini banyak mengandung lemak. Jadi sebisa mungkin hindari kontak tangan terlalu lama karena tangan kita kan suhunya hangat. Kalau terkena suhu hangat, nanti suhu butternya itu turun dan hasil nastarnya itu nanti jadi keras atau crunchy, jadi bukan lumer lagi. Ini berdasarkan pengalaman aku selama ini jualan nastar. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan selai nanas yang sudah dibentuk bulat seperti ini, dan ini mau aku bentuk menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Agak ditekan ya seperti ini, jadi nggak penuh sampai ke atas. Lalu di sini kita bulat-bulatkan adonannya. Kemudian tekan seperti ini dan kita isi dengan selai nanas. Nah, supaya tangan kita nggak kontak langsung dengan selai, kita ambil sedikit adonan, kita simpan di tengahnya seperti ini ya. Nah, supaya adonannya rapi dan selainya nggak keluar-keluar, kita ratakan lagi, kita bulat-bulatkan lagi menggunakan tangan seperti ini. Mohon maaf di sini aku nggak pakai sarung tangan karena untuk membuat nastar ini agak sulit ya Kak, agak ringkih kalau pakai sarung tangan. Dan ini masih proses pembuatan, masih bahan mentah. Nanti ada proses pemanggangan, jadi insya Allah ini higienis ya. Nah, seperti ini. Lanjut semuanya hingga selesai. Untuk berat selainya di sini aku pakai sebanyak kurang lebih 3 gram dan untuk adonannya kurang lebih sebanyak 6 gram. Jadi satu bulatan nastar ini beratnya sekitar 9 gram. Nah, ini loyang pertama udah selesai. Di sini mau aku panggang di suhu 150 derajat, api atas bawah dengan kipas hingga matang. Nah, baru nanti aku oles. Nah, untuk yang kedua ini mau aku oles di saat mentah ya. Jadi sebelum di oven. Ini untuk olesannya aku pakai 2 butir telur omega, kemudian disaring seperti ini ya supaya lendir-lendirnya tidak ikut, dan tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Udah itu aja, aku nggak tambahin apa-apa lagi. Sambil menunggu loyang yang pertama matang, ini loyang yang kedua. Jadi loyang yang kedua ini aku oles di awal, ini dalam keadaan nastarnya masih mentah. Untuk pengolesannya di sini aku menggunakan 2 kali olesan ya, 2 lapis. Jadi dioles dulu yang pertama, setelah kering baru dioles 1 kali lagi. Setelah itu baru bisa kita oven. Nah, ini dia hasilnya yang sudah dioles 2 kali. Ini bisa kita oven.
Kita oven di suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, gunakan api bawah dahulu. Setelah itu oven kembali di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kurang lebih selama 15 menit hingga 20 menit ya, tergantung oven masing-masing. Nah, di video ini aku oven menggunakan suhu 130 derajat Celcius. Ternyata itu terlalu panas dan hasilnya sebagian nastar ada yang retak. Jadi intinya memanggang nastar yang dioles di awal itu perlu kesabaran karena kita harus mengoven di suhu paling rendah dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya ini nastar yang tadi sudah kita oven dan ini udah mateng, sekarang mau kita oles. Sebelum dioles, pastikan nastarnya dalam keadaan dingin ya, supaya olesannya tetap cantik dan glowing. Untuk olesannya sama ya, aku di sini menggunakan 2 kali olesan. Setelah itu panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas selama 15 menit atau sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Nah, ini nastar yang pertama yang tadi di awal sudah dioles, ini udah mateng, warnanya cantik, cuma tadi aku bilang ini suhunya terlalu panas jadi ada sebagian yang retak. Dan ini nastar yang kedua yang tadi kita oles setelah matang, jadi ini di oven 2 kali. Hasilnya glowing, cantik, gak ada yang retak sama sekali. Dari segi warna juga menurut aku ini pas, cantik banget warnanya. Dan ini yang dioles di awal, hasilnya ini tuh gak bulat. Ada retakan-retakan antara nastar dan olesannya seperti ini. Dari segi warna juga ini lebih kecoklatan karena ini kan di oven dari awal ya. Nastar yang dioles di awal ini mungkin dari bentuk dia nggak bulat sempurna, ada retakan-retakan, tapi kelebihan nastar ini itu lebih tahan lama, lebih awet, lebih anti jamur dibanding yang dioles di pertengahan tadi. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, yang selama ini jualan nastar, aku menggunakan metode ini yaitu dioles di awal. Karena apa? Yaitu tadi ini lebih tahan lama, lebih awet, karena olesannya itu benar-benar matang. Karena yang membuat nastar nggak awet itu adalah olesan. Biasanya yang berjamur duluan itu olesannya atau kuning telurnya. Dari segi teksturnya, ini tuh lebih pulen. Dia tuh lebih lumer dan terlihat rapuh gitu ya, empuk banget. Beda dengan yang di oven 2 kali. Ini teksturnya lebih kokoh, dari bentuknya aja terlihat. Nah, sekarang di sini mau aku bandingkan ya keduanya. Dari bentuknya aja beda ya. Yang kiri itu dia lebih bulat, lebih rapi, dan yang kanan itu terlihat banyak retakan. Nah, untuk kekokohannya mari kita bandingkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang kanan itu lebih sedikit rapuh, dia mudah hancur, dan yang kiri ini lebih kokoh. Nah, di sini tinggal selera teman-teman, mau yang mana, mau yang dioles di awal atau yang dioles di pertengahan. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.